Yeah, my first start, I think first half felt really comfortable on the ball, was really involved in the game. Merinding dengarnya. Begini pengakuan kelas oleh Romeni usai resmi dipanggil Timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia. Mulai tersingkir, Asnawi Mangkualam resmi tidak dipanggil Patrick Kluivert untuk Timnas Indonesia. Ternyata, pomade yang dipakai Bang J dan kawan-kawan kini cuma 60 ribuan aja. Klik link di bawah ini ya. Cukup subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan informasi putar Timnas Indonesia dari kami. Merinding dengarnya. Begini pengakuan kelas oleh Romeni usai resmi dipanggil Timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia. Striker oleh Romeni berbicara soal persaingan ketat di lini depan Timnas Indonesia jelang melawan Australia dan Bahrain. PSSI telah mengumumkan daftar 27 pemain, sementara Timnas Indonesia untuk menghadapi laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Merah Putih dijadwalkan akan menghadapi Australia pada laga ketujuh grup C putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Sydney Football Stadium, Kamis, 20 Maret 2025. Setelah itu, tim asuhan Patrick Kluivert bakal menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno Selasa, 25 Maret 2025. Untuk menghadapi laga ini, Patrick Kluivert memanggil para pemain terbaik Indonesia, baik yang berkarir di Liga 1 maupun luar negeri. Pelatih asal Belanda itu memanggil mayoritas pemain yang sudah langganan tampil bersama skuad Garuda. Namun, ada juga beberapa pemain baru yang dipanggil untuk memperkuat Timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain ini. Salah satunya Ole Romeni yang baru resmi menjadi warga negara Indonesia WNI pada 8 Februari lalu. Masuknya Ole Romeni dan Septian Bagaskara membuat persaingan memperebutkan tempat di lini depan Timnas Indonesia bakal ketat. Pasalnya, dalam daftar 27 pemain yang dipanggil, terdapat 7 pemain yang mengisi posisi lini depan. Di posisi pemain depan ada Ole Romeni, Ramadan Sananta, Rafael Struijk, Hoki Caraka, Ragnar Oratmangoen, Septian Bagaskara, dan Egy Maulana Fikri. Salah satu pesaing terberat bagi Ole Romeni di lini serang skuad Garuda adalah Rafael Struijk. Pemain yang saat ini berkarir di Australia bersama Brisbane Roar itu selama ini selalu menjadi andalan lini depan Timnas Indonesia. Mantan pemain ADO Den Haag tersebut telah mengumpulkan 25 caps bersama tim Merah Putih sejak debutnya pada 14 Juni 2023. Ole Romeni harus bersaing dengan Rafael Struijk dan para pemain lainnya. Pasalnya, ada juga Ragnar Oratmangoen yang telah mencetakkan 9 caps dan berhasil mencetak 2 gol sejak debutnya bersama Timnas Indonesia pada 26 Maret 2024. Kemudian ada juga Ramadan Sananta yang telah mencatatkan 12 caps bersama Timnas Indonesia Senior dan mencetak 5 gol sejak debutnya pada 24 September 2022. Selain mereka, tentu saja pemain depan lainnya bakal menjadi pesaing Ole Romeni dalam memperebutkan tempat. Menanggapi hal ini, pemain Oxford United itu mengaku siap menghadapi tantangan apapun. Tentu saja ini termasuk bersaing dengan Rafael Struijk dan para pemain lainnya. Penyerang berusia 24 tahun tersebut menekankan sebagai pemain, pasti dia ingin menjadi figur penting buat skuad Garuda. Saya ingin berkontribusi dan menjadi pemain penting bagi Indonesia, ujar Ole Romeni sebagaimana dikutip bolasport.com dari media Belanda ESPN.nl, Senin, 10 Maret 2025. Untuk itu, dia tak gentar bersaing dengan Rafael Struijk hingga Ragnar Oratmangoen. Ole akan berusaha memberikan yang terbaik karena keputusan final soal siapa yang akan turun bermain tetap berada di tangan pelatih. Oleh karena itu, dia tak takut bersaing dengan para pemain lain untuk mendapatkan posisi utama di Timnas Indonesia nantinya. Tetapi keputusan siapa yang bermain ada di tangan pelatih, kata Ole Romeni. Saya siap dan sangat bersemangat untuk bermain, tegasnya. Tahun 2025 benar-benar dimulai dengan luar biasa, tutur Ole Romeni.
mulai tersingkir. Asnawi Mangkualam resmi tidak dipanggil Patrick Kluivert untuk timnas Indonesia. Namun Asnawi Mangkualam Bahar menghilang dalam daftar pemain sementara timnas Indonesia jelang lawan Australia dan Bahrain. PSSI secara resmi telah merilis 27 pemain, sementara timnas Indonesia untuk melanjutkan perjuangan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, yang menjadi sorotan nama Asnawi Mangkualam tak ada dalam daftar 27 pemain sementara yang dipanggil ini. Ini cukup mengejutkan pasalnya Asnawi Mangkualam saat ini tengah berjuang bersama klub asal Thailand Port FC. Asnawi Mangkualam yang musim lalu kesulitan mendapat tempat di Port FC bisa membuktikan pada musim ini. Mantan pemain PSM Makassar itu berhasil menjadi pemain utama di Port FC. Ia bahkan tak hanya berposisi sebagai bek kanan, tetapi Asnawi juga membuktikan diri dengan bermain di beberapa posisi. Pemain berusia 25 tahun ini tercatat tampil sebanyak 21 caps dari 25 laga yang dilakoni Port FC. Ini karena 2 kali Asnawi tak bisa tampil bersama tim karena mengalami cedera. Selain menjadi andalan Port FC, Asnawi Mangkualam belum lama ini juga berhasil masuk dalam daftar 11 pemain terbaik paruh musim Liga Thailand. Mantan pemain Ansan Greeners ini telah mencatatkan diri dengan mencetak 1 gol dan 1 assist bersama Port FC di Liga Thailand. Belum lama ini Liga Thailand menyusun 11 pemain terbaik dalam putaran pertama musim ini. Formasi yang digunakan yakni 4-3-3 dan diunggah di Instagram @thaileague pada Selasa, 4 Maret 2025. Asnawi berada di posisi bek kanan dalam tim terbaik paruh musim Liga Thailand ini, dan ia bersanding dengan beberapa pemain terbaik Thailand maupun pemain asing. Dengan masuknya Asnawi dalam jajaran 11 pemain terbaik paruh musim di Liga Thailand ini, membuktikan bahwa ia mampu bersaing. Akan tetapi catatan menterengnya bersama klub Thailand itu tak membuat ia mampu dilirik oleh Patrick Kluivert. Pasalnya, nama Asnawi Mangkualam yang bisa dibilang hampir tak pernah absen dalam daftar pemanggilan timnas Indonesia menghilang begitu saja. Pemain yang menjalani debutnya bersama timnas Indonesia senior saat melawan Myanmar pada 21 Maret 2027 itu tercatat telah tampil sebanyak 48 caps bersama skuad Garuda. Ia juga telah mencetak 2 gol dari 48 caps tersebut. Namun, namanya dipastikan menghilang dalam daftar pemain yang dipanggil Patrick Kluivert untuk pertama kalinya setelah menjabat sebagai pelatih timnas Indonesia. Menghilangnya nama Asnawi ini sebenarnya karena persaingan ketat yang terjadi di posisi bek kanan. Pasalnya, ada beberapa pemain yang telah dipanggil Kluivert untuk posisi bek kanan ini. Ada nama Kevin Dix, Sandy Walsh, dan Eliano Reinders. Saat ini nama Asnawi Mangkualam memang tak masuk dan menghilang dari skuad Garuda. Namun, kesempatan Asnawi untuk dilirik Patrick Kluivert masih terbuka lebar. Pasalnya, timnas Indonesia pun masih memiliki laga penting lainnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini, yakni melawan Jepang dan Cina pada bulan Juni mendatang. Laga melawan Cina dan Jepang akan menjadi pertandingan terakhir timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Saat ini tim asuhan Patrick Kluivert tengah menempati posisi ketiga klasemen grup C dengan mengemas 6 poin. Jay Idzes dan kawan-kawan hanya tertinggal 1 poin dari Australia yang menempati posisi kedua klasemen grup C. Untuk tim yang finish di posisi puncak dan runner-up grup nantinya secara otomatis bakal lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim yang finish di posisi ketiga dan keempat bakal melaju dan berjuang kembali di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026.